Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pahabol. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah perencanaan kota dan wilayah yang diberikan oleh Bapak Mulyadi dengan soal jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Untuk jawabannya, tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota adalah ada beberapa poin, tapi di sini saya akan sebutkan di salah satu poin, yaitu perencanaan wilayah harus mampu mendeskripsikan proyeksi dari kegiatan ekonomi dan tata guna lahan di wilayah tersebut di masa depan. Dengan begitu, sejak awal terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan akan dijadikan sebagai wilayah penyangga. Selain itu, dapat dihindari manfaat lahan yang tidak dapat, misal kawasan lingkungan konservasi atau cagar alam. Untuk jawaban yang ke nomor 2, yaitu pengertian definisi perencanaan menurut para ahli. Ada beberapa para ahli menyebutkan, tapi di sini saya sebut salah satu para ahli, yaitu Erlis Suendi, menjelaskan berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikan secara lebih jelas dengan berbagai strategi, teknik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Jawaban nomor 3, jenis-jenis wilayah menurut pandangan Glasson. Menurut pandangan Glasson, menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan fungsi. Berdasarkan kondisinya, wilayah dikelompokkan atas keseragaman isi homogeneity. Misalnya, 1. Wilayah perkebunan, 2. Wilayah peternakan, 3. Wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan jenis-jenis wilayah menurut pandangan Hanafiya pada tahun 1982 berpendapat bahwa wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut. Nomor 4, jenis-jenis kota dan cakupannya. Dilihat dari jumlah penduduk, kota memiliki 5 klasifikasi yang terbagi dalam 1. Kota kecil memiliki jumlah penduduk 20.000 hingga 50.000 jiwa. Kota sedang memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 10.000 jiwa. Kota besar memiliki jumlah penduduk 10.000 sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa. Kota meganopolitan memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Ciri-ciri kota memiliki ciri-ciri terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kota fisik. Fisik kota dilihat dari fisiknya. Kota dikelompokkan menjadi berbagai, yakni memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota. Yang kedua, memiliki gedung pemerintahan. Yang ketiga, memiliki gedung perkantoran dan hiburan. Yang keempat, memiliki sarana olahraga. Yang kelima, memiliki alun-alun. Yang keenam, memiliki lahan parkir. Terus poin yang kedua, masyarakat kota. Masyarakat kota memiliki berbagai ciri, yaitu hubungan sosial yang bersifat geneslavi. Yang kedua, memiliki strategi keuangan. Yang ketiga, norma keagamaan tidak terlalu ketat. Jawaban nomor 5, menurut para ahli perencanaan wilayah dan kota dunia antara lain. Ada beberapa para ahli menyebutkan sekitar 5, namun di sini saya ambil salah satu pendapat para ahli, yaitu
George R. Terry pada tahun 1975, perencanaan merupakan suatu pemilihan dan dapat menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi yang memiliki kaitan dengan masa yang akan datang, dengan menggambarkan dan merumuskan suatu kegiatan tertentu yang diyakini dapat dilakukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Nah, pendapat saya di sini dilihat dari beberapa pakar di atas bahwa perencanaan dalam suatu wilayah tata kota sangat penting dalam membangun suatu wilayah atau kota. Tentang sosial dan ekonomi, yang paling utama adalah tentang masa depan suatu wilayah di mana kita bertempat tinggal. Demikian atas hasil presentasi daripada saya untuk menjawab tugas yang diberikan oleh Bapak Mulyadi. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.